di mana bumi dipijak kita dipajak gitu kan. Saya yakin kalau kita beneran cinta sama Indonesia pasti harusnya capek. Wajar dan itu hakikat menjadi orang muda menurut saya Mbak. Dari tahun 08, Budi Utomo, 28 Sumpah Pemuda. Semuanya berangkat dari orang-orang muda yang jumlahnya nggak banyak tapi capek. Gimana nih sebagai anak muda melihat kondisi negara akhir-akhir ini sampai ada harga untuk melepas status WNI itu 5 juta rupiah. Ada ini Mbak, jadi Gimana penelitian terbaru yang bilang ternyata tingkat asam lambung itu meningkat karena sering lihat berita pemerintah. Iya juga sih. Bener itu. Asam lambung gue nih. Genzi sering asam lambung juga sekarang. Genzi akhir-akhir ini sering asam lambung Iya, ya. udah kerjaannya banyak. Iya. Bahkan beberapa psikiater juga sudah speak up, katanya justru banyak keluhan-keluhan yang didiagnosa katanya aku capek jadi WNI. Benar. Iya, makanya tingkat stresnya jadi ini pada ke psikiater mereka gitu loh. Setuju, pada ke psikolog. Lu sendiri sebagai anak muda ngerasain hal yang sama nggak? Atau mau lepas status WNI juga nih? Waduh, gimana nih? Ke Spanyol, Barcelona kali pengennya. Bola dia. Tapi sebenarnya kalau ngomongin capek, saya yakin kalau kita beneran cinta sama Indonesia pasti harusnya capek. Oh, justru kalau kita iya. cinta sama Indonesia harusnya capek. Harusnya capek. Kenapa tuh? Ibaratnya kita punya pacar yang kita sayang. Kalau misalnya dia nggak pernah ngabarin, dia aneh-aneh. Kalau kita sayang harusnya kita capek. Tapi kalau kita cuek, nggak sayang, ya udah suka-suka. Oh, Jadi justru kenapa banyak yang capek? Karena saya yakin banyak yang sayang sama Indonesia. justru karena sayang sama Indonesia makanya Betul. agak sempat lelah gitu kan. Tapi itu Betul. wajar ya. Wajar dan itu hakikat menjadi orang muda menurut saya Mbak. Dari tahun 08, Budi Utomo, 28 Sumpah Pemuda. Semuanya berangkat dari orang-orang muda yang jumlahnya nggak banyak tapi capek, bisa bergerak. Jadi ketika dia lelah melihat kondisi bangsanya dia bergerak. Betul. Nggak cuma lelah terus putus asa cabut. Iya, kalau tapi gini, kalau misalnya yang lu cabut, ngeliat? Yang cabut menurut lu gimana? bagi saya Sah-sah itu juga aja. pilihan. Oke. Walaupun pada akhirnya pilihan terbaik adalah bertahan. Tapi menurut saya nggak bisa kita samaratain dengan contoh, Mbak. Ada, saya baru baca ini agak nggak nyambung, tapi menurut saya negara harusnya concern. Saya baru-baru ini habis ngebaca tulisan tentang anak-anak pang yang ke jalan. Oke. Oke. Ujungnya stigma yang melekat hanyalah tentang mereka ini pengganggu. Iya. Sama nih, kalau yang ngelepas WNI ujungnya stigmanya adalah pengkhianat. Iya. Sangat betul. Tetapi apakah mereka menjadi pang itu milih? Basically enggak, karena keterpaksaan. Karena mereka di rumahnya mendapat kekerasan, ekonominya buruk sama. Akhirnya- Apakah dia melepas WNI keterpaksaan? Bisa jadi, pilihan, bisa jadi keterpaksaan. Bisa jadi karena dia sadar dia punya anak yang harus dia besarkan dengan udara yang bersih. Kalau enggak dia sakit, asmanya akan berkelanjutan, akhirnya meninggal muda. Dia harus pindah gitu. Jadi menurut saya pindah WNI juga bukan Pemikiran yang pengkhianatan juga suami. ini ya berat gitu sebenarnya diambil ya akar keputusan yang masalah. berat. Jadi pada akhirnya perlu ditelah akar masalah. Tapi yang bikin mind blowing lagi, mulai Agustus 2026 pemerintah menaikkan tarif untuk renunciation ya, untuk melepas kewarganegaraan DNI Iya. dari 1 juta menjadi 5 juta. Iya. Itu udah cara untuk bahasa menekan kita, supaya iya. nggak pada keluar. Pemerintah dari sih WNI. dalihnya katanya yang keluar dari Indonesia kan seharusnya mampu, katanya seperti itu. Oh, jadi dikhususkan orang mampu. Iya, jadi berarti orang miskin nggak boleh pindah dari dari Indonesia dong. Itu, Di mana Mas. Bang Brian? Di mana bumi dipijak kita dipajak gitu kan. Jadi situasi hari ini Benar-benar. Presiden mengatakan kalau yang bilang Indonesia suram pergi aja. Pas mau pergi tarifnya dinaikin. Iya. Jadi kan sebenarnya saya nggak ngerti. Disayang itu. Iya. Jadi sebenarnya negara ini pengen bersikap apa? Tapi kalau menurut saya lagi-lagi saya sempat baca juga tuh Mas statementnya Kementerian Hukum ya. IMIPAS, ya. Siapa namanya itu Menteri Hukum? Dan Supratman iya, Ardas. Supratman. Dia bilang, ya lagian kita naikin tarif, pada akhirnya yang ngelepas status, ini data kita cuma 300-an kok. Nggak ada pengaruh sama rakyat Indonesia katanya. Jadi harga naik nggak ada pengaruh sama rakyat Indonesia. Gitu. Tapi poin yang negara miss adalah, bahwa negara tuh lupa, kenapa pernah ada dari awal tagar kabur aja dulu. Ah, itu yang sempat rame ya. Dan saya agak-agak kesal juga sebenarnya Mas Mbak gitu ketika ngelihat threads atau di Twitter. Jadi ada sekelompok buzzer. Saya bisa bilang sekelompok karena tweetnya sama, followernya dikit, sama di berbagai akun. Serentak ngomong, aneh juga ya
para pembenci pemerintah, sebutannya gitu di framingnya, para pembenci pemerintah. Perasaan mereka yang bikin tagar kabur aja dulu, terus presiden bilang kalau mau keluar aja, kalian marah-marah, wah kita diusir guys. Oh. Bukan itu poinnya. Ketika dari awal tagar kabur aja dulu tuh keluar, itulah tagar yang kita berikan untuk bilang ke negara bahwa kita ini udah do our best untuk negara ini. Kita udah bayar pajak, kita udah kritik, kita udah demonstrasi jalan. Ada dari kita yang meninggal, ada dari kita yang jadi tahanan politik. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kalian tetap korupsi, kalian tetap merusak lingkungan, tetap bikin undang-undang yang aneh. Iya. Sekarang ya udahlah kita kabur lah. Diresponnya malah ya pergi aja. Kan itu bukan seorang keluarga yang baik. Gitu. Iya. Di mana-mana keluarga yang baik kalau anaknya mau kabur, ya udah apa-apa. Kamu tuh pengen papa mama ngapain? Iya gitu dong. Jadi jelas kalau masih dilanjutkan pola seperti ini, saya akan bilang bahwa presiden dan jajarannya tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik untuk rakyatnya. Karena menurut saya pemimpin itu punya satu kata kunci, Mbak. Apa tuh? Menghadirkan rasa aman. Menghadirkan rasa aman. Dan kalau seperti ini, ya presiden hanya ketua tapi bukan pemimpin. Wah. Dia bos bukan pemimpin. Bos tapi bukan leader Bos, tapi bukan leader. Wah. Jadi artinya ketika banyak anak muda dan juga masyarakat yang berbondong-bondong mau kabur aja dulu, itu sebenarnya tidak harus direspon seperti itu. Harusnya justru didengar. Karena akar masalah justru negara ini sendiri kan. Iya. Istilahnya. Kan maksudnya kalau mungkin Mas Ba saat itu masih kecil atau sekarang mungkin punya anak. Kan ada ya momen-momen di mana anak kesel sama orang tua terus kayak, ya udahlah aku mau pergi, aku mau pulang dari sekolah sendiri apa. Tapi kan nggak harus beneran kita. Iya, harusnya diperlakukan seperti anak. Ya. Iya, kalau misalkan kita keluarga. Betul. Kalau kita adalah keluarga. Bahkan dalam hal ini negara nggak perlu perlakuin kita sebagai anak, bahkan bisa perlakuin kita sebagai sahabat. Kayak bestie. Sebagai sahabat gitu. Ketika sahabat ada konflik dengan sahabat, karena bicara kejujuran, ya itu kan hakikatnya di sahabat. Sahabat akan ngomongin jujur gitu ketika ada yang salah tentang sahabatnya. Jangan malah kita diusir gitu dari circle atau grupnya itu gitu. Berarti pola komunikasi ya yang perlu diperbaiki. Pola komunikasi, pola melihat akar masalah, itu yang perlu diperbaiki. Kalau lu melihatnya seperti apa nih selama ini pola komunikasi pemerintah ini kan nggak cuma presiden ya, tapi juga ada kementerian dan lain sebagainya. Menurut saya ke rakyatnya seperti apa? Menurut saya agak nggak guna tuh Mbak ganti kepala Bakom sampai 3 kali kok. Agak nggak guna karena sama aja ya. Mending itu anggarannya kasih lah ke siapa, ke Ainus deh. Suruh konsultanin lah itu gimana. Kenapa agak nggak gunanya tuh gimana tuh? Ya bayangin Mbak, 3 kali nih ganti kepala Bakom, sekarang yang ketiga. Pola komunikasi negara tidak, bahkan kalau saya ngutip salah satu media juga di luar sana, Tempo ya saya sebut nama gitu. Sempat bikin satu tulisan, posternya adalah kenapa pidato presiden tidak sesuai dengan realitas. Gambarnya mikrofon tapi loyo gitu. Jadi menurut saya itu menggambarkan sih tentang. Jadi presiden ini coba deh Mbak, perhatikan, saya sebenarnya kalau ketemu Presiden Prabowo saya pengen nanya, Pak, saya penasaran Pak setelah Bapak mau pidato tuh di belakang ngobrol apa sih gitu. Karena setiap di pidato pasti akan ada momen ngeblame rakyat sendiri. Kalau misalnya harga beras mahal, tanam sendiri. Kalau misalnya Indonesia suram, pergi dari Indonesia. Kalau misal demo, ini pasti ada antek-antek asing. Jadi menurut saya, kenapa sih? Nye gitu ya? Iya, bagi saya maksudnya presiden harus sadar bahwa kita bukan musuh Bapak. Iya. Musuh Bapak tuh ya harusnya asing. Oh bukan. Penjahat perang seperti Netanyahu. Seperti Donald Trump, koruptor dalam negeri, orang-orang yang menjilat Bapak asal Bapak senang. Itu tapi nutupin fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu. Indonesia Justru bukan rakyat yang Indonesia jujur. tuh jujur menyatakan apa adanya, Iya. ingin perbaikan gitu. Bahwa caranya beragam gitu. Ada yang dengan podcast, ada yang dengan aksi, ada yang dengan ya itu hak konstitusional aja. Pak Presiden nggak harus ngerasa ini semuanya tentang kudeta, jangan lebay sih sebenarnya. Jangan semua apa-apa diidentikan nih pasti mau menggulingkan. Iya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.